Shalom, saya Reno Delison Bakara. Senang sekali bisa menyapa saudara sekalian dan senang sekali bisa bertemu dengan narasumber kita, Norman Jefferson Nenggolan, di podcast BPK Penabur Bandar Lampung. Halo Norman. Halo Pak. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Norman Jefferson Nenggolan, penerima beasiswa di 3 universitas top di luar negeri. Apa yang menjadi kiatnya? Bagaimana caranya? Apa pengalamannya bermain musik biola? Kita ngobrol langsung dengan Norman. Norman. Iya Pak. Selamat ya. Makasih Pak. Kamu keren banget. Kamu diterima di 3 universitas terbaik di luar negeri, itu bukan pencapaian yang mudah. Iya Pak, betul. Terutama ini tentang musik ya. Oke. Norman, gimana sih ceritanya? Kenapa kamu bisa menyukai musik, terutama musik violin yang kamu sekarang sedang geluti? Oh, jadi awalnya sebenarnya bukan biola. Instrumen awal saya itu bukan biola. Jadi instrumen pertama saya itu suling. Dimana guru SD saya waktu itu ngasih pelajaran suling untuk ujian praktek nanti. Dan mulai dari saat itu kan biasa teman-teman saya mulai ngulik bareng di sekolah. Oh ini ada lagu ini nih, kita main bareng gitu. Dan sampai suatu saat muncul rasa penasaran tuh dari saya. Ini musik asik juga ternyata ya. Dan pada saat itu saya berpikir bahwa ada nggak ya alat musik lain selain suling gitu. Karena pada saat itu saya nggak ngerti. Maksudnya saya tahu musik tapi saya tidak tahu secara mendalam musik itu apa. Dan akhirnya saya pulang ke rumah setelah sekolah. Dan saya tanya tuh mama saya, Ma ada gak sih alat musik lain nih selain suling? Sambil saya bawa suling saya tunjukin. Dan selang beberapa jam atau gak nyampe sehari, pokoknya mama saya itu ngasih saya YouTube, video YouTube yang isinya orang main gitar sama orang main biola. Dan disuruh pilih tuh, Norman mau pilih yang mana? Abang mau pilih yang mana? Aku kan dipanggil abang di rumah. Jadi aku juga gak butuh waktu lama buat tentukan mau main alat musik yang mana, dan akhirnya milih biola. Dan alasannya simple sebenarnya, karena menurut saya pada saat itu biola itu lebih unik daripada gitar, karena kan dia punya 2 elemen, yaitu bow sama biola sendiri itu. Jadi menurut saya lucu juga ya, dan kelihatannya unik aja gitu. Jadi akhirnya milih biola, dan mulai tuh belajar biola. Mama saya ngajak saya ke kursus biola, dan pada saat itu juga guru saya bilang, oh ya Norman ini progresnya lebih cepat daripada murid-murid saya yang lain. Dan akhirnya mulai dari saat itu, oh ya terus sampai sekarang begitu. Oke, keren banget ya Norman ya. Iya, Pak. Jadi awalnya itu seruling. Suling awalnya. Lalu, jadi beda sebenarnya dari alat musik yang iya, karena seruling itu iya betul, tiup dan gesek begitu betul. ya. Nah, pindah. Apa yang membuat Norman yakin bahwa violin itu sudah menjadi alat musik yang benar-benar Norman ingin mainkan? Oke. Sebenarnya saya nggak ada mikirin hal itu sih Pak. Cuma memang kebetulan instrumen kedua setelah suling saya itu biola. Dan memang saya merasa bahwa biola ini bukan sekedar gesek bisa main lagu, tapi di situ banyak sekali hal yang bisa dikembangkan dari permainan biola tersebut. Menurut saya banyak keajaiban yang bisa diciptakan dari sebuah penampilan biola gitu. Jadi kadang ada yang mikir kayak kalau ngelihat orang main biola, dia cuma memainkan lagu itu dan menyelesaikan penampilan dia. Tapi sebenarnya di balik itu pun banyak hal yang bisa kita buat semenarik mungkin dari penampilan kita, yang bahkan mungkin penonton itu tidak sadar akan hal itu. Wow. Jadi kompleks lah Pak, jadi menarik menurut saya. Oke, saya tangkap tadi dari jawaban Norman itu ada keajaiban yang bisa ditunjukkan melalui permainan biola. Dan Pak. itu yang membuat Norman tertantang untuk lebih mendalami biola. Jadi ada rasa penasaran yang terus datang. Jadi masih kurang nih terus belajar. Oke, dan Norman yakin bahwa inilah pilihan alat musik yang akan saya kembangkan. Betul, begitu Pak. ya. Betul. Oke, keren sekali. Oke Norman, Iya, kita Pak. lanjut ya. Ini menarik ini Norman. Ini bicara tentang musik kan bicara tentang perform ya. Betul, Pak. Boleh cerita nggak? Ini awalnya gimana nih? Perform di mana? Lalu pengalamannya bagaimana? Oke. Kalau dari awal Pak. Oke, nggak apa-apa. Dan agak unik sebenarnya. Jadi
pertama kali saya perform itu juga sebenarnya nggak lepas dari rekomendasi dan guru saya yang meyakinkan, bukan meyakinkan saya, meyakinkan mama saya. Jadi saya kan waktu itu masih kecil ya, maksudnya nggak Iya. paham lah. Kelas berapa waktu itu? Sebenarnya nggak kecil-kecil amat sih, kelas 6 SD, dan kelas 6 SD. guru biola saya itu bilang, "Oh, Norman, perform ya." Waktu itu aku juga cuma oh iya gitu. Dan guru saya bilang ke mama saya, "Bu, ini ada lomba nih di sini. Ikut ya buat bantu sekolahnya." Dan pada saat itu yang saya ingat itu mama saya bingung, Pak. Bukannya kan kadang ekspektasi orang tua, "Oh, anak saya diajak tampil nih. Wah gitu." Dan mama saya itu pertama kali bingung, Pak. "Hah, anak gue bisa nggak ya?" gitu. Jadi mama saya jadi bingung sendiri. Iya. Maksudnya dia takut sayanya jadi begitu naik ke panggung diam doang. Diam, penonton diam, saya diam, jadi agak gimana kan gitu. Jadi Oke. akhirnya dengan gak tahu guru saya ngomong apa ke mama saya, akhirnya oke, saya tampil waktu itu. Jadi mewakilkan sekolah dan dapat juara favorit. Wow. Saya lupa deh waktu itu Pak Wali Kota datang atau enggaknya, tapi itu kejuaraan dari Wali Kota Lampung. Lalu dari saat itu selang gak lama, selang beberapa bulan, guru saya ngerekomendasiin saya lagi. Oke. Norman tampil ya. Cuma yang ini konsepnya agak beda nih Pak. Maksudnya bukan melenceng tapi menambah unsur penampilan saya di situ pada waktu yang sama, karena saya disuruh guru saya main biola sambil nyanyi Pak. Wow. Agak gak kebayang saya nyanyi kayak mana ya. Gak kebayang sulitnya ya gitu ya. Jadi saya nyanyi sambil main biola di situ. Itu performance kedua saya, dan pada saat itu cukup menarik attention karena cukup jarang ya orang yang main biola sambil nyanyi. Cuma nggak berselang lama akhirnya saya memutuskan untuk major saya biola dan saya fokus ke biola aja sampai sekarang. Oke. Nah ini menarik ini tadi waktu Norman cerita tentang bagaimana peran guru ya menemukan potensi yang Norman miliki. Betul, Pak. Dan bagaimana orang tua Norman, ibu Norman itu bisa yakin dan ikut proses bahwa Norman ini memang punya bakat di situ. Iya Pak. Nah boleh cerita nggak seberapa besar? Ini kan Norman sudah perform mungkin puluhan perform gitu. Tapi tadi diawali dengan 2 perform itu saya pikir menjadi sejarah begitu unik ya. Unik. Nah setelah itu bagaimana peran guru dan peran orang tua, dan siapa orang yang paling mendukung Norman dalam bakat Norman ini? Kalau siapa yang paling mendukung tentu keluarga ya Pak. Terutama mama saya yang selalu nemenin saya kemana-mana, bahkan saya kadang-kadang juga risih jadinya. As your manager ya. Menjadi manajer utama ya. Jadi bahkan kayak saya mau tampil aja mama saya yang lebih ribet aja Pak. Kayak saya cuma ya udah tampilnya jam 4, ya udah datang jam 3. Cek sound tampil. Mama saya kayak bilang kalau perform jam 3 datang jam 12. Saya kayak, "Hah? Jam 12 mau ngapain aja di tempat tampil itu?" Cuma ya itulah, tapi ya, puji Tuhan selama ini lancar-lancar aja. Oke. Jadi tentunya mama saya, papa saya dan adik saya yang mendukung saya. Jadi terima kasih. Terus tentunya di luar keluarga ada juga sekolah, karena kan saya masih sekolah pada saat sampai sekarang kan saya masih sekolah, siswa aktif dari SMA pada saat itu, dan dulu SMP dan SD, dan itu memang tidak lepas dari dukungan dari pihak sekolah, terutama yang saya rasakan banget itu SMP dan SMA. Jadi seperti yang kita tahu kalau saya mau tampil kan berarti saya harus pergi keluar sekolah, apalagi semenjak SMP saya juga mendapatkan kesempatan untuk bisa tampil di luar kota, di Jakarta, dan itu kalau sekolah nggak mendukung juga sih nggak bisa Pak, karena kan gimana pun sekolah juga punya hak untuk melarang anak muridnya untuk meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran kan Pak. Nah namun puji Tuhannya dari pihak SMP dan pihak SMA sampai sekarang juga selalu mendukung apapun yang saya kerjakan gitu. Ketika saya mendapatkan tawaran ini itu, terus saya koordinasikan dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, dan selalu mendapatkan respon yang baik, dan tentunya juga dengan saya juga diberi tanggung jawab gitu. Oh ya Norman, boleh nih dari tanggal berapa sampai berapa, tapi selama itu kalau ada tugas diselesaikan ya. Jadi dengan tetap mengerjakan tugas yang ada dan mengejar ketertinggalan pelajaran yang saya lewati pada saat saya konser. Dan selain itu juga
tentunya guru musik saya yang awalnya merekomendasikan saya dan meyakinkan mama saya, lalu juga guru-guru biola saya yang lainnya sampai sekarang gitu Pak. Oke. Wow, keren sekali ya. Iya, Dukungan penuh dari orang tua, iya Pak. sekolah, guru, dan saudaranya juga. Dan teman-teman banyak pihak yang sudah menolong mengembangkan bakat yang Iya Ron juga miliki. tadi saya lupa nyebutin Apa bahwa itu? teman juga termasuk Pak. Oke. Karena ketika saya izin kan Oh sebentar, ini teman spesial atau teman enggak, aja? teman sekolah. Oh, Jadi teman sekolah. ketika saya izin kan tentunya ketinggalan pelajaran dan kadang juga ada maksudnya bukan guru itu tidak mau memberikan extra course tapi karena mungkin jadwal dia yang padat jadi saya harus nanya teman atau mungkin karena kan ada beberapa hal yang mungkin akan lebih nyaman sesama murid, sesama teman itu untuk nanya pelajaran, diskusi pelajaran dibanding sama guru kan karena kan adalah perasaan segan dengan guru ketika kita minta extra course gitu. Jadi teman juga termasuk support system saya karena ketika saya izin otomatis saat saya kembali ke sekolah yang saya tanya itu pertama teman Pak. Jadi Oke. aduh ada tugas apa nih ketinggalan atau aduh ini kurang paham sebelum nanti akhirnya kalau teman saya nggak nyambung nih sama penjelasan teman saya baru saya akan lari ke guru untuk minta extra course. Itu kan manajemen mengatur waktu ya, bagian mengatur waktu untuk supaya tidak tertinggal pelajaran di sekolah ya. Jadi kamu dibantu penuh oleh teman-teman kamu ya. Teman dan juga guru-guru yang siap untuk memberikan extra course buat saya. Keren banget buat teman-temannya ya. Iya Pak. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Norman. Iya Pak. Kamu ini kan bermain musik tentu punya pengalaman yang menarik gitu ya. Coba Norman sebutkan pengalaman yang paling menarik itu perform di mana dan mungkin juga penghargaan apa yang paling menarik menurut Norman yang sudah Norman terima sebagai apresiasi dari penampilan Norman. Oke, kalau untuk performance atau penampilan itu yang paling berkesan buat saya itu tentunya pada saat saya bulan saya lupa di persisnya bulan Juni, kalau nggak salah bulan Juni tahun lalu itu saya diajak oleh teman saya untuk pergi ke Pulau Tegalmas. Saya diajak oleh Kanufus. Jadi saya diajak ke Tegalmas untuk aku lupa nama acaranya tapi untuk acara Lagawi Festival. Lagawi Festival. Lagawi Festival di Pulau Tegalmas yang di Lampung ya. Di Lampung betul. Oke. Dan itu berapa puluh orang gitu dibawa ke pulau itu untuk perform di sana di depan yang pada saat itu yang datang ada Menteri Bapak Luhut Panjaitan dan juga tentunya Gubernur Lampung dan jajaran beserta pejabat-pejabat lainnya. Dan ya itu merupakan suatu pengalaman yang unik buat saya karena saya sebelumnya itu belum pernah yang untuk tampil dalam grup besar yang dihadiri oleh menteri sampai harus menginap di suatu pulau. Ibaratnya kita bisa bilang tempat yang lumayan jauh dari keramaian begitu Pak. Yeah. Jadi itu merupakan pengalaman yang baru juga untuk saya. Lalu yang kedua bulan Agustus tahun 2022 itu saya ditugaskan kembali untuk menjadi anggota Gita Bana Nusantara. Wow, keren. 2022 karena sebelumnya saya juga sudah mendapatkan tugas di tahun 2021. Dan ya kenapa saya bilang GBN ini menarik sekali karena saya dan teman-teman saya dari semua provinsi di Indonesia itu dikumpulkan di suatu tempat untuk melaksanakan karantina dan pemusatan latihan. Dan ya di situ tentu kami berkenalan kami bisa bertukar pikiran karena kami kan juga berasal dari latar belakang dan suku yang berbeda dan itu sama sekali tidak menjadi masalah untuk kami karena justru kami malah menemukan ketertarikan bahwa gimana sih kalau di tempat kalian gini, kami juga saling belajar bahasa daerah masing-masing begitu dan itu sangat menarik buat saya dan juga ditambah tahun lalu saya diberikan tugas tambahan, diberikan kepercayaan untuk menjadi konser master di DPR MPR pada tanggal 16 Agustus 2022 untuk bermain di sidang paripurna tahunan yang dihadiri langsung oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Lalu berselang beberapa bulan, bukan berapa bulan ya, 1 bulan setelahnya, itu bulan September, itu saya konser di Singapura Pak, di Esplanade Concert Hall di Singapura bersama Jakarta Concert Orchestra yang dipimpin oleh Om Afi Priyatna. Dan itu merupakan pengalaman yang bukan baru lagi tapi baru buat saya karena konser ke luar negeri itu merupakan
kesempatan yang nggak bisa saya lupakan gitu. Apalagi itu pengalaman pertama saya juga untuk keluar negeri yang tidak bersama dengan orang tua. Oke. Gitu Pak. Jadi saya di sana juga diajarkan untuk mengatur waktu saya sendiri karena kan perbedaan waktu juga ada perbedaan waktu walaupun tidak banyak, tapi kan orang tua saya di sini juga punya aktivitas, saya di sana juga punya aktivitas, dan saya harus bisa mengatur waktu saya sendiri karena tidak selalu orang tua bisa mengontrol anaknya ketika anaknya sedang jauh dari mereka. Dari situ saya juga belajar untuk dewasa, belajar untuk profesional dalam hal bermain alat musik tentunya, mempertanggungjawabkan setiap permainan yang saya mainkan di situ, mempertanggungjawabkan partitur saya agar tidak hilang, mempertanggungjawabkan tentunya diri saya sendiri agar tidak hilang di sana, dan juga pokoknya bisa mempertanggungjawab segala sesuatunya begitu Pak, sampai akhirnya berhasil perform di sana dan kembali lagi ke Indonesia. Keren sekali ya. Jadi pengalamannya ini dan penampilan di berbagai tempat ini membuat Norman itu punya banyak pengalaman. Gitu masih mengumpulkan banyak pengalaman. Masih mengumpulkan belum banyak. banyak. Oke. Tentunya kan begini, setelah mengalami beberapa proses penampilan, persiapan, dan semuanya itu tentu ada pengalaman-pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan. Tentu, dan Pak. nggak mudah sampai pada titik ini. Betul Pak. Betul. Nah, boleh nggak Norman cerita-cerita apa sih yang menjadi kendala atau pengalaman yang di luar dugaan? Oke. Saya jawab yang pengalaman menyenangkan dulu ya Pak. Oke, silakan. Tentunya karena saya memang senang di musik ya, karena saya sempat dengar bahwa Norman capek banget paginya pagi sekolah sampai sore latihan biola sampai malam terus mempersiapkan performance. Tapi bagi saya yang menyenangi musik itu bukanlah suatu hal yang dianggap membuat diri saya capek ya Pak, karena itu hobi saya. Jadi ketika saya bermain musik itu saya bukan bekerja atau bukan melakukan hal yang berat banget, bukan, tapi justru saya have fun di sana. Apalagi kalau saya main orkes itu juga pengalaman yang menyenangkan. Karena apa? Karena saya bisa bertemu dengan banyak orang yang sama bidangnya gitu. Jadi kalau ngobrol juga banyak topik yang bisa dikembangkan dari situ. Terus melalui musik ini juga, terutama di orkestra, saya bisa mengumpulkan banyak banget teman. Saya bisa menambah konektivitas saya, lalu juga pertemanan saya jadi lebih luas. Apalagi kalau ikut orkes yang nasional Pak. Jadi saya bertemu teman yang dari Ambon, dari Papua, dari NTT, dari Kalimantan dan sebagainya. Jadi itu merupakan pengalaman yang berharga buat saya. Lalu yang tidak menyenangkan juga tidak pasti menyenangkan. ada ya. Apa nih kira-kira yang tidak menyenangkan nih? Sebenarnya kalau tidak menyenangkan karena saya memang pada dasarnya suka di musik ya. Jadi saya tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan Pak, tapi sebagai hambatan yang saya jadikan pelajaran untuk kedepannya. Jadi pada saat itu saya lupa tampil di mana, tapi pada saat itu karena kurang persiapan dan ada miskomunikasi antara saya dengan sound system kru di sana. Jadi pada saat saya gladi bersih itu suara sudah aman Mbak, suara biola saya sudah balance dengan iringan saya. Tetapi pada saat hari H saya datang ke sana, karena memang pada saat itu cukup keras dan sayanya juga karena baru ya Pak. Jadi saya tidak mempunyai pengalaman yang cukup untuk bisa, ini harus check sound lagi atau enggak, harus final check sound lagi sebelum tampil atau enggak. Jadi saya pada saat itu karena saya merasa bahwa saya sudah GR kemarin, dengan santainya duduk aja gitu, duduk menunggu panggilan untuk tampil. Dan akhirnya pada saat naik ke panggung dan sound systemnya bermasalah karena ternyata suara iringannya lebih besar daripada suara biola saya. Jadi itu merupakan hal yang di luar ekspektasi, tapi juga bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Dan juga ada lagi satu lagi, yaitu ini sebenarnya problem dari semua pemain, problem dan ketakutan dari semua pemain instrumen. Jadi pada saat itu, saat sedang tampil di suatu acara, senarnya tiba-tiba putus Pak. Dan itu karena itu pertama kalinya saya, jadi saya langsung blank gitu. Wah putus nih, aduh gimana. Tapi untungnya pada saat itu saya membawa biola cadangan yang ada di belakang panggung, jadi dan krunya juga cepat tanggap. Jadi pada saat saya putus, senarnya dilanjutkan dulu main sambil menepi ke pinggir panggung, dan di situ langsung change instrumen. Ganti langsung. Dan itu akhirnya aman-aman aja ya, walaupun kalau dilihat secara overall penampilan pasti agak aneh karena tiba-tiba putus terus ganti biola gitu. Pasti ada yang kurang nyambung dari penampilan saya pada saat itu. Dan saya jadikan pengalaman lagi karena
saya harus lebih memperhatikan instrumen saya lagi dan harus lebih prepare. Oh ya, ini kira-kira senarnya udah, kalau udah 3 bulan 4 bulan itu harus saya cepat ganti, karena kalau nggak bisa putus secara tiba-tiba di event yang tidak bisa dipastikan juga begitu, Pak. Oke. Jadi sebagai seorang profesional, Norman mendapat banyak pelajaran dari pengalaman Betul, penampilan Pak. begitu Yang ya. bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, dan sampai pada titik ini. Masih belajar, Pak. Masih belajar dan belajar. banyak Oke. banyak juga pelajaran yang masih harus di. Oke, nah ini saya lanjutkan pertanyaan saya. Ini kita tentang university. Oke, Pak. Apakah Norman punya cita-cita dulu gitu ya, kuliah di luar negeri? Atau karena faktor dari dorongan keluarga? Oke. Kalau untuk kuliah di luar negeri sendiri memang udah mimpi saya dari dulu, Pak. Oh, Jadi sejak kapan kamu bermimpi saya untuk kuliah di luar negeri? Saya lupa deh Oke. pastinya, tapi memang saya lupa pastinya karena saya dulu sebenarnya cita-citanya bukan jadi musisi, Pak. Saya dulu pengen jadi pilot. Jadi pilot ya. Ya, dan Oke. akhirnya saya setelah saya menyadari kemampuan saya nggak nyampe situ. Jadi akhirnya saya pindah haluan, masuk musik, dan memang saya melihat bahwa maksudnya banyak pemikiran orang Indonesia yang musik mau makan apa gitu. Dan pada saat itu saya bukannya termakan omongan itu, tapi saya justru mencari tahu, research gitu, bahwa sebenarnya nggak gitu juga loh. Yeah. Apalagi makanya kembali lagi saya mau mengejar pendidikan, karena ya pendidikan itu dasar ya, Pak. Ketika Betul. kita berpendidikan maka kita bisa nyari uang dari bidang apapun itu ketika kita menjadi yang terbaik dan punya latar belakang pendidikan. Makanya saya ngebet banget pengen kuliah musik di luar negeri, kuliah musik di luar negeri. Apalagi guru saya pun lulusan dari Jerman. Dimana sebenarnya nggak harus di Jerman, tapi Eropa itu kan asal muasalnya musik klasik. Jadi saya ingin ke sana di mana saya bisa menempuh pendidikan yang lebih dalam, lebih spesifik lagi tentang musik klasik. Lalu saya akan kembali ke Indonesia untuk memberikan ilmu yang saya dapatkan di luar negeri, begitu, Pak. Jadi memang kalau untuk kuliah di luar negeri memang keinginan dari saya sendiri yang puji Tuhannya disambut baik oleh kedua orang tua saya yang akhirnya mendukung sampai titik ini. Jadi orang tua juga mendukung Betul, Pak. cita-cita Norman itu begitu ya. Betul. Oke, keren banget. Diterima di 3 universitas top di luar negeri di Eropa itu kan nggak mudah. Memang nggak mudah, tapi saya juga nekat pada saat itu. Oke. Memang nekat orangnya. Nekat ya. Oke, gimana ceritanya? Apa yang Norman lakukan untuk bisa mendapatkan beasiswa itu? Ya, jadi saya jelasin dulu yang saya ngomong tadi nekat kenapa. Karena sebenarnya karena memang saya keluar, saya mau kuliah di luar negeri, gimana ya caranya. Saya cari tahu senior saya yang udah kuliah di luar negeri maupun yang sudah kembali ke Indonesia dari luar negeri. Dan rata-rata mereka memang menyarankan, Norman kalau mau ke luar negeri itu gak bisa kamu apply cuma, misal saya mau ke universitas A, saya cuma apply di sana, itu sangat berbahaya. Karena in case kita nggak dapat, berarti kita gap year di situ. Jadi pada saat itu mereka menyarankan, kalau bisa 5 ke atas. Kita apply ke 5 univ atau ke atas, atau bahkan lebih 5, 6, 7, 8. Dan tapi saat ini kemarin pada saat saya apply itu saya hanya apply ke 5 universitas, dan itu cukup nekat sebenarnya. Karena mengingat saya juga baru SMA ya, maksudnya main musik juga di bawah 10 tahun, masih baru banget pokoknya kalau dibanding orang-orang di Jakarta ataupun di luar negeri. Akhirnya saya memutuskan untuk milih 5 universitas saja, dan keterima 3 karena satunya ditolak dan satunya saya tarik kembali aplikasinya karena satu dan lain hal gitu, Pak. Jadi ada 3, 2 di Australia dan 1 di Eropa, di Skotlandia. Jadi yang di Australia ini, yang pertama itu ada University of Melbourne dan Monash University. Itu juga universitas top yang banyak juga yang rekomendasiin saya ke sana. Lalu juga ada di Skotlandia, RCS, Royal Conservatoire of Scotland. Skotlandia itu juga merupakan universitas ternama, atau kita bisa lihat di QS Rank itu dia ada di urutan ketiga setelah Juilliard dan RCM. Keren banget. Ya. Dan satunya lagi yang saya tarik kembali itu dari National University of Singapore, atau orang musik itu lebih familiar dengan Yongsyoto atau YST. Jadi itu saya tarik karena ada audisi tahap 2 yang saya harus hadir
langsung ke Singapura. Di lokasi ya. Dan itu biayanya besar. Dan juga pada saat itu posisi saya sudah keterima di RCS, di mana RCS ini merupakan pilihan utama saya. Jadi saya pikir oh ya udah keterima di RCS, buat apa ke IST, atau waktu untuk persiapan saya audisi ke IST bisa saya pakai untuk mempersiapkan segala sesuatu yang saya perlukan untuk ke Eropa nantinya. Wow. Gitu, Pak. Oke. Keren banget, selamat ya Norman ya. Makasih Pak. Tiga-tiganya itu diterima dengan tanpa syarat dan 100%, juga semuanya jurusan Saya biola. ngambil jurusan yang sama semua. Jurusan yang Classical sama Music semua. Performance, violin major. Oke, keren banget Norman. Oke Norman, Iya Pak. kalau tadi kan kita udah ngobrol tentang university, ya pencapaian Norman. Nah sekarang waktunya kita berbagi. Menurut Norman, apa kiat bermain musik yang baik? Itu yang pertama. Yang kedua, apa pesan Norman buat teman-teman kita, siswa SMP, SD bahkan SMA yang mulai ingin berencana bermain musik? Apa tipsnya? Oke. Tips kiat-kiat sebenarnya simple ya. Jadi cuma satu teman-teman. Satu tapi diulang-ulang-ulang, yaitu latihan. Jadi latihan dan latihan terus. Karena ada orang yang bilang bahwa latihan itu membuat kita menjadi sempurna. Practice makes perfect. Tapi menurut saya bukan sebenarnya. Jadi latihan itu membuat kita lebih baik. Jadi latihan itu membuat progres yang membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitu. Jadi, memang sebenarnya kalau bukan hanya musik ya, tapi atlet dari olahraga pun kalau ditanya pun pasti akan jawabnya latihan, karena memang latihan itu penting untuk membangun konsistensi musik kita, kedewasaan musik kita, dan juga teknik-teknik yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Dan selain latihan, kita juga harus bisa pintar memanage kita bagaimana untuk latihan begitu Pak. How to practice, karena saya sering kali ditanya teman saya, oh Norman latihannya gimana sih? Saya udah latihan 9 jam sehari, 10 jam sehari, tapi nggak bisa, maksudnya nggak ada perubahan yang signifikan. Dan pada saat itu juga saya kaget, wih lama banget nih 9-10 jam. Kayaknya saya juga mentok-mentok 8 jam, itu pun karena rush banget konsernya, dekat banget waktunya. Jadi harus bisa memanage gimana kita latihan, gimana caranya kita dari awal pegang instrumen kita masing-masing, lalu juga dari pemanasan dan sampai mengulik lagu itu pun ada banyak sekali cara-cara. Makanya saya bilang tadi musik itu kompleks dan banyak keajaiban di dalamnya Pak. Jadi karena begitu, karena kita latihan bukan hanya penampilan ya Pak, tapi kan kalau musik itu selain penampilan ada juga di belakangnya itu latihan untuk mempersiapkan penampilan tersebut. Dan latihan itulah, di situ kita bisa banyak menggunakan cara-cara yang menurut saya itu menarik dan seru untuk dipelajari Pak. Jadi kita harus maksudnya pintar aja gitu. Gimana caranya kita bisa menemukan cara kita sendiri untuk latihan. Oh kalau dia latihannya gini, gue gimana nih gitu Pak. Jadi menemukan metode latihan masing-masing itu perlu Pak. Jadi rekomendasi dari orang juga bagus, tapi lebih baik lagi kalau kita bisa menemukan yang memang dari jati diri kita sendiri. Karena kita pemain musik ya, pemain musik itu bukannya kerja keras Pak, tapi kerja pintar. Kerja pintar, betul. Jadi kuncinya adalah latihan, dan latihan. Dan juga menemukan metode yang tepat dan bisa memanage gimana caranya bisa latihan itu untuk bisa efektif. Karena apalagi untuk siswa ya, tadi kan kalau misalnya kalian SMA atau kuliah SMA, SMP yang masih ada kegiatan lain selain bermusik itu kan berarti otomatis waktu untuk latihannya terpotong Pak. Jadi mungkin sehari hanya 2 jam, 3 jam atau maksimal 5 jam sehari itu kita bisa memadatkan waktu tuh di situ. Jadi jadi dari 5 jam itu kita bisa berprogres dengan cepat. Jadi ada perubahan yang kita bisa hasilkan setiap harinya dari latihan itu. Oke, keren banget Norman. Baik, terakhir nih pertanyaan saya untuk Norman pada hari ini. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita Norman ke depan? Ini menjadi pertanyaan penutup untuk Norman. Harapan tentunya bisa sebagai anak ya, bisa membanggakan orang tua saya, bisa membawa prestasi yang bisa mengangkat derajat keluarga saya lebih tinggi lagi, dan juga bisa membawa nama baik sekolah tentunya dari lingkup yang terkecil, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga Indonesia. Begitu Pak. Jadi harapan saya ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bukan hanya menjadi pribadi yang lebih baik dari bidang musik, tapi juga
personality saya, lalu juga dari musik mudah-mudahan saya bisa menggapai apa yang saya cita-citakan dari dulu, bisa, dan juga saya mempunyai keinginan untuk bisa membagikan ilmu yang saya punya kepada orang lain, dan mudah-mudahan itu bisa tercapai, Pak. Oke Norman, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Selamat, Pak. semoga tercapai cita-citanya Amin. dan semakin sukses. Sukses. Iya, Pak. Oke, senang sekali saya dan Norman sudah mengakhiri obrolan ini. Semoga bisa menginspirasi banyak orang yang Norman ya. Amin. Oke, saya tutup dengan sebuah pantun. Boleh tuh, Pak. Oke. Makan bubur di mall, Cakep. sekolah di penabur, potensi didukung maksimal. Cakep. Oke, sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Dadah. Dah.